Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Purnama Hasti, biasa dipanggil Gadis. Saya dan teman-teman saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Ilmu Komunikasi. Kami ingin menjelaskan tentang komunikasi verbal, yaitu dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Dan tentunya saya tidak sendirian, karena saya akan ditemani oleh teman-teman saya, yaitu saya Muhammad Fakir Dana. Saya Siti Nur Azizah. Saya Hernalia Nur Hasanah. Saya Anissa Divanurita. Saya Ahmad Saban Anwari. Saya Teguh Muhammad Riansyah Putra. Baik, selanjutnya adanya saya di sini, saya ingin mempresentasikan tentang komunikasi verbal. Nah, secara rinci kita membahas pengertiannya dulu yuk. Nah, pengertiannya yaitu komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal, baik secara lisan maupun tertulis. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua rangsangan bicara yang kita sadari tuh termasuk dalam kategori pesan verbal yang disengaja. Nah, komunikasi verbal ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan secara lisan atau bicara atau tulisan. Dan kedua, proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. Dan ketiga, yaitu kualitas proses komunikasi seringkali ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Lanjut nih, fungsi bahasa sebagai bentuk komunikasi verbal. Nah, bahasa itu dapat digunakan sebagai suatu sistem kode verbal. Bahasa didefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan yang mengkombinasikan simbol-simbol tersebut. Nah, bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Maksud kita apa sih gitu kan? Kalau misalkan kita lagi ngobrol sama teman kita tuh kayak gue lagi sedih nih gitu kan, kita ungkapin aja. Nah, itu yang dimaksudkan komunikasi verbal. Nah, bahasa verbal menggunakan kata-kata yang mempresentasikan berbagai aspek realitas individual kita. Nah, di sini saya mengambil salah satu dari para ahli, yaitu menurut Larry L. Barker. Bahasa memiliki tiga fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penamaan atau nama kayak labeling gitulah. Nah, penamaan merupakan fungsi bahasa yang mendasar. Nah, penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasikan objek atau tindakan. Dan yang kedua yaitu interaksi fungsi. Interaksi menunjukkan pada berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian ataupun kemarahan atau kebingungan. Dan yang ketiga yaitu transmisi informasi. Yang dimaksud dengan fungsi transmisi informasi adalah bahwa bahasa merupakan media untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Bahasa merupakan media transmisi informasi yang bersifat lintas waktu. Nah, di sini tuh ada faktor-faktornya nggak sih? Ada dong. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi verbal, ya, yang pertama ada faktor inteligensi. Orang yang inteligensinya rendah biasanya tuh kurang lancar dalam berbicara. Ya nggak sih teman-teman? Pastinya iya dong. Nah, karena kurang memiliki kekayaan pembendaharaan kata dan bahasa yang baik, cara berbicaranya tuh kadang suka terputus-putus. Bahkan antara kata yang satu kata dengan kata lainnya itu tidak atau kurang memiliki relevansi. Nah, sebaliknya dengan orang yang memiliki inteligensi tinggi, masalah komunikasi akan muncul apabila orang yang berinteligensi tinggi tidak mampu beradaptasi dengan orang yang berinteligensi rendah, misalnya dalam penggunaan kata-kata. Dan yang kedua yaitu ada faktor budaya. Kak, emang masuk ya faktor budaya? Iya dong. Nah, di sini ya dijelaskan setiap budaya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Apabila yang berkomunikasi tetap mempertahankan bahasa daerahnya masing-masing, maka pembicaraan mereka menjadi tidak efektif. Nah, akibatnya komunikasi menjadi terhambat atau bahkan timbul kesalahpahaman di antara mereka gitu. Dan yang ketiga yaitu faktor pengetahuan. Nah, makin luas pengetahuan yang dimiliki seseorang, nah makin banyak juga pembenaran kata yang dapat mendorong yang bersangkutan untuk berbicara dengan lancar
atau berbicara lebih lancar. Nah, apabila orang-orang yang berbeda pengetahuan, saling berkomunikasi tanpa mengindahkan perbedaan pengetahuan di antara mereka, yaitu maka tidak akan terjadinya komunikasi yang mengenakan bagi mereka berdua. Nah, hal ini terjadi karena ketika salah seorang berbicara sesuai dengan pengetahuannya tanpa menjelaskan dengan detail, maka seorang yang lain tidak akan paham apa yang dimaksud lawan bicaranya gitu. Dan yang faktor keempat yaitu faktor kepribadian. Nah, orang yang memiliki sifat kayak pemalu, introvert, dan kurang bergaul biasanya tuh kurang lancar berbicara. Hal ini tuh disebabkan ia tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang lain. Ia tidak memiliki pengetahuan yang luas karena kurangnya pergaulan tersebut. Nah, pemahaman dia mengenai sesuatu hal sangat minim sehingga tidak nyambung dengan teman-temannya. Dan yang kelima yaitu ada faktor biologis. Emang masuk ya Kak? Masuk dong. Nah, kelumpuhan organ berbicara dapat menimbulkan kelainan-kelainan seperti kayak misalkan sulit mengatakan kata desis atau lip sync ya, karena kayak ada kelainan pada rahang, bibir atau gigi gitu. Dan yang kedua, berbicara tidak jelas atau slurring kayak yang disebabkan bibirnya sumbing misalkan ya, itu yang dari faktor biologis ya, kayak ada rahang juga, dari lidahnya tidak aktif juga. Nah, yang keenam yaitu faktor pengalaman. Nah, makin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang, makin terbiasa tuh ia menghadapi sesuatu. Orang yang sering menghadapi masa, sering berbicara di muka umum, di depan umum, akan lancar berbicara dalam keadaan apapun dengan siapapun. Itu mereka tidak kayak aduh gimana ya, kayak anu gitu-gitu. Baik, seperti itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya atau teman saya yang bernama Ica, yaitu dia bakal menjelaskan tentang studi kasusnya. Silakan Ica. Baik, terima kasih gadis. Saya Siti Nur Azizah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh gadis. Studi kasus. Di sini studi kasusnya kita mengambil anak indigo. Jika kita mendengar kata anak indigo, biasanya kita langsung tertuju pada seseorang yang bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, yaitu seperti hantu dan makhluk halus lainnya. Kemudian secara emosi mereka juga dapat dengan bebas bereaksi, sehingga tidak jarang mereka memiliki permasalahan seperti depresi, stres, dan kecemasan. Anak indigo sering diagnosis memiliki ADD atau ADHD saat mereka menunjukkan sikap impulsif. Jadi mereka harus tetap gerak agar mereka tetap fokus. Dikarenakan pemikiran orang-orang yang selalu menyangkut pautkan anak indigo dengan hal-hal mistis, banyak dari mereka yang selalu ditanyakan oleh teman, bahkan keluarganya, dengan pertanyaan yang berbau dengan mistis. Contohnya, seperti mereka lagi di sekolah atau lagi di rumah. Kita katakan ada makhluk halus. Temannya pasti akan bertanya, kamu tahu tidak posisi makhluk halus itu ada di mana? Tetapi dalam kasus ini berbeda. Anak indigo biasanya cenderung agak malu saat mereka memberitahu keluarganya kalau ia seorang anak indigo. Padahal keluarga adalah lingkungan pertama yang ia kenal sebagai seorang anak. Keluarga pula yang berperan dalam perkembangan anak. Anak indigo biasanya hanya diam dan tidak bisa menggunakan kepekaan secara bebas terhadap apa yang ia rasakan dan apa yang baru ia lihat. Tujuannya yang pertama itu menggambarkan situasi individu atau kasus, yaitu seseorang, bisnis, organisasi, institusi secara terperinci. Yang kedua itu ada mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus tersebut. Yang ketiga yaitu menganalisis kasus tersebut dengan konsep-konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu. Yang keempat yaitu merekomendasikan tindakan dari kasus tersebut. Lalu yang kelima yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.